Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anyus Malam. Setelah terjebak 3 hari di Pegunungan Andulan Luwu, sejumlah mahasiswa akhirnya berhasil dievakuasi. Material lumpur medan yang terjal menjadi kendala proses evakuasi. Inilah detik-detik saat evakuasi ratusan mahasiswa pendaki gunung yang terjebak di Pegunungan Andulan Luwu, Sulawesi Selatan. Evakuasi berlangsung dramatis karena banyak di antaranya yang mengalami kelelahan hingga tak sadarkan diri sehingga harus ditandu. Medan yang berat dan lumpur tebal juga semakin mempersulit proses evakuasi. Sebelumnya ratusan mahasiswa universitas ini terjebak selama 3 hari di Pegunungan Andulan akibat banjir dan tanah longsor. Dengan kendala ada yang tadi nyampe longsoran, setelah ada sekitar 20 orang, longsoran itu yang kita lewati nggak bisa. Terpaksa kita pakai jalan alternatif yang dilewati hanya untuk motor saja. Lokasi tempat evakuasi dengan jalan raya itu sekitar ada 25 kiloan. Tercatat 140 peserta dan panitia terjebak saat tengah mengikuti kegiatan Bina Akrab yang digelar selama seminggu. Kini seluruh panitia dan peserta selamat dan mereka yang kondisinya membaik sudah diizinkan kembali ke rumah masing-masing. Informasi dari Jakarta, pemirsa, area publik di sekitar Danau Sunter, Jakarta Utara malam ini ramai dikunjungi warga yang hendak menghabiskan waktu libur akhir pekan. Sayangnya masih banyak warga yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Yasmin Atania. Pemirsa, situasi di salah satu ruang terbuka yang berada di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di sekitaran Danau Sunter, di minggu malam ini terpantau cenderung lebih sepi jika dibandingkan dengan sore hari tadi. Berdasarkan pantauan kami untuk saat ini, warga yang masih berada di sekitaran lokasi ini adalah warga yang hendak menghabiskan waktu akhir pekannya bersama keluarga untuk sekedar menikmati pemandangan Danau Sunter. Namun disayangkan sejauh ini masih banyak warga yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker yang benar dan juga tidak menjaga jarak antara satu dengan lainnya. Dari pihak petugas Satpol PP pun selalu mengimbau warga secara berkala untuk segera pulang atau meninggalkan area lokasi ini dikarenakan berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1122 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 3. Untuk saat ini area publik masih ditutup untuk umum dan hanya diperbolehkan bagi warga yang hendak berolahraga dengan kapasitas maksimal 50%. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Sigit Aryo, Arinta Kurniawan, iNews melaporkan. Masih dari Jakarta, pemirsa, di masa PPKM level 3, warga kunjungi kawasan Senayan Park untuk menghabiskan akhir pekan. Beberapa dari mereka ada yang berolahraga atau sekedar bersuah foto. Suasana sejuk di kawasan Senayan Park yang banyak pepohonan dan tanaman menjadi salah satu pilihan warga untuk menghabiskan akhir pekan. Apalagi terdapat danau buatan yang memanjakan mata. Sejak pagi, kawasan ini diramaikan orang tua yang mengajak anak-anak mereka bermain. Ada juga warga yang datang untuk berolahraga. Salah satu spot paling diminati pengunjung adalah perahu dengan hiasan bunga ini. Banyak pengunjung berada di area ini untuk bersuah foto atau sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan. Saya suka kesini karena city center ya, nggak usah nyetir jauh-jauh. Terus ini open area, udara segar segala ya, dan sekeliling kan GBK gitu, banyak pohon masih bersih. Open air, anak-anak bisa kadang bawa anjingnya, bisa skateboard, bisa sepedaan. Satu suasananya, terus kita nikmati olahraganya karena kan pagi-pagi kayak gini kan, selama pandemi kayak gini kita kan nggak pernah kemana-mana gitu, jadi menikmati suasana pagi aja. Gimana suasana di sini? Segar, sudah gitu buat selfie-nya juga bagus. Di tengah penerapan PPKM level 3, kawasan Senayan Park ini menjadi salah satu tempat wisata yang bisa dikunjungi warga. Tentunya, warga harus patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Hasbiallah, Damar Wicaksono, dan Wara, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tempat wisata di daerah dipadati pengunjung pada akhir pekan ini. Setelah cukup lama ditutup, Pantai Sanur, Bali, dan kawasan wisata Lembang diramaikan oleh wisatawan domestik.
Suasana di Pantai Sanur, Bali yang ramai dikunjungi wisatawan lokal. Mereka menikmati berenang di pantai atau sekedar duduk bersantai di pasir, menikmati udara bebas Bali hari ini. Mayoritas pengunjung yang bersantai di bibir pantai taat pada protokol kesehatan, meskipun cukup banyak pengunjung yang abai. Ramainya pantai oleh pengunjung disambut gembira para pedagang di Pantai Sanur. Dari penyewaan ban, pedagang lumpia hingga pedagang jagung bakar kembali sibuk melayani setelah area wisata Sanur ditutup selama masa PPKM level 4. Kan jenuh di rumah, di samping tua nggak punya pakai beli beras. Sekarang udah dibuka, ada orang seperti ini ya lumayan lah Pak, bersyukur lah gitu. Keramaian wisata akhir pekan juga terjadi di kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat. Bukan hanya warga Bandung yang ingin datang untuk berwisata, namun juga warga dari luar kota. Prokes ketat tidak luput dari perhatian, termasuk pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan penerapan ganjil genap. Kita diperiksa dulu, sertifikat vaksinnya dilihatin dulu. Untuk prokesnya juga diperketat sih di sini. Untuk petugasnya juga saling mengingatkan untuk jaga jarak, pakai masker selalu. Bukan hanya menikmati udara alam yang segar, pengunjung juga menikmati berbagai kuliner khas Jawa Barat. Wisata Lembang kembali dibuka sejak 15 September, setelah PPKM diturunkan dari level 4 menjadi level 3. Jalur Elevated Bogor Line atau jalur layang di Stasiun Manggarai resmi beroperasi. Kini lajur Bogor-Jakarta Kota dan sebaliknya dialihkan pada lajur 10, 11, 12, dan 13 di lantai 2. Jalur layang atau elevated track untuk Bogor Line telah resmi diterapkan. Kini rute Bogor menuju Jakarta Kota dan sebaliknya dialihkan ke lajur 10, 11, 12, dan 13 di lantai 2. Lajur 10 dan 11 diperuntukkan bagi para penumpang yang akan menuju ke stasiun Jakarta Kota, sedangkan lajur 11 dan 12 diperuntukkan bagi penumpang yang akan menuju Bogor. Ingin menyampaikan suatu kabar gembira bagi para pengguna KRL karena adanya satu tambahan fasilitas yang membuat kemudahan-kemudahan. Dari beberapa pengamatan kita, netizen senang sekali kalau lihat Manggarai kayak di Jepang katanya. Ya, ini modern sekali, bersih, ya, dan semoga ini diikuti dengan layanan yang semakin baik. Sementara itu, PT KAI menyebutkan bahwa PT KAI akan terus melakukan evaluasi kebijakan ini, utamanya pada penerapan protokol kesehatan. Arah ke kota, kalau transit di Manggarai silahkan ke atas. Arah ke Bogor, kalau transit di Manggarai silahkan ke jalur atas. Sudah tidak ada keraguan lagi, Bapak Ibu sekalian, sehingga harapan saya apa yang terjadi kemarin tidak terjadi besok pagi, sehingga seluruh perjalanan masyarakat pengguna KRL bisa berjalan lancar dan aman serta terkendali. Penambahan lajur diharapkan dapat mengurangi mobilitas dan penyeberangan penumpang, serta mengurangi resiko kecelakaan kereta. Dari Jakarta, Camar Hendra Zulkarnain, Eko Miyadi, iNews melaporkan. Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia membuat himpitan hidup masyarakat semakin sulit. Seperti yang dalam warga di Lembah Barokah, Desa Ciboleger, Kabupaten Lebak, Banten. Warga suku Baduy luar ini ikut merasakan kesulitan hidup akibat pandemi. Mereka terpaksa bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Desa Ciboleger, Kabupaten Lebak, Banten menjadi salah satu desa yang merasakan dampak ekonomi akibat pandemi virus corona. Warga di desa ini terpaksa hidup di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit. Warga suku Baduy luar yang mengandalkan hidupnya sebagai perajin dan bertani ini tidak bisa berbuat banyak di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi. Hal ini mendorong BNPT didukung MNC Peduli menyalurkan 200 paket sembako yang diharapkan dapat meringankan beban warga. Ya tentunya MNC Peduli kan kita sudah punya daftar karena hal seperti ini sudah rutin kita lakukan di MNC Peduli. Jadi nanti kami akan melihat mana yang belum terbagi,
itu akan kita salurkan sembako ini. Perasaannya gimana? Ya enak gitu. Senang gitu Nyaman ya? gitu. Nyaman ya. Tak hanya memberikan sembako, dalam kegiatan ini, BNPT juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat Baduy yang mayoritas mualaf ini, agar tidak terpapar ideologi radikalisme dan terorisme. Nah, masyarakat mayoritas ini yang belum terpapar, kita berikan vaksinasi, yaitu vaksinasi ideologi, baik melalui pendekatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai agama, termasuk juga pendekatan ekonomi, budaya, seni, dan lain sebagainya. Kegiatan sosial MNC Peduli akan terus digelar untuk membantu mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di iNews Malam.